Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang hendak kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kamu harus meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil murid-muridnya lalu berkata, "Kamu tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Kebenaran dan hidup kami. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Gerejanya tidak meludak karena gerimis hujan sekarang. Ya enggak apa-apa. Semoga saudari-saudara duduknya aman ya, tidak terocoh kan. Saya minta prodiakon tadi karena persis nanti di hosti dan anggur piala itu terocoh ya. Minta iki ya troco aku janjian iki sing ya piye menah ya. Arep bangun ning Kanisus durung sida-sida dadi ya piye menah ya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kor hari ini adalah anak-anak wilayah Theodosius. Wilayah atau lingkungan? Ya anak-anakku, saya bertanya, kalian latihan berapa kali? Dudu wong tuane sing jawab ya. Raketang sing kor sing teko ya sif-sifan, sok teko sok ora, ngono. Anak-anakku latihan berapa kali kalian? Latihan ping piro? Hah? 6. Oke. Pas latihan ada snack enggak? Kalau enggak ada snack kalian berangkat enggak? Kalian dijanjikan nanti kalau sudah tugas kor di gereja pada tanggal 20 piknik, dijanjikan enggak? Enggak dijanjikan, besok minta lo ya. Ya, janjikan. Ya, Bapak ini simpel ya. Sok-sok awake dhewe saya dan Bapak Ibu melakukan sesuatu ki nek wis ana imping-imping. Imping-imping itu daya tarik. Anak-anak kor mesti ana snack. Snack iki ya snack sing jamani, snack seselera mereka. Anak-anak ini kalau kor dikasih snack lemper arem-arem mesti ra payu.
Evaluasi panitia Paskah Natal itu kalau memberi snack untuk misdinar yang latihan kor, nek disediani arem-arem mung dilirik apa meneh lemper. Iku lak ya kelasé wong tua to jangan iki. Anak-anak enggak selera. Tapi poinnya begini, melakukan sesuatu kalau sudah ada hal-hal yang telah dilakukan dan kemudian mendapatkan hadiah. Nah, semua kan sama. Ada beberapa anak yang ketika minta pada orang tuanya, "Bu, Pak, belikan sepatu," gitu kan? Atau belikan tas. Nek orang tuane sugih nyah nyoh. Tapi kalau yang orang tuanya harus menghitung budget, akan mengatakan begini, "Kamu akan dibelikan sepatu baru atau motor barulah sekarang kalau kamu sudah masuk ranking 10 besar." 10 besar. Lalu kira-kira anak usaha enggak? Ada yang usaha, ada yang belendek, lemah sebelum berjuang. Nah, kira-kira gambarannya kalau menginginkan sesuatu itu harus juga ada perjuangan, harus ada usaha. Hari ini kita mendengarkan kisah Injil Markus. Kira-kira kalau saya bahasakan sederhana begini, Yakobus dan Yohanes meminta kepada Yesus supaya mereka berdua duduk di sebelah kiri dan duduk di sebelah kanan nantinya. Bahasa saya kira-kira begini, usahamu apa gitu kan? Kok kamu pengen duduk di sebelah kanan dan kiri? Usahamu apa? Lalu Yesus menggunakan bahasa yang bahasa Injili lah. Apakah kamu bersedia minum cawan dan dibaptis? Mereka menjawab, kami sanggup. Tapi volumenya, ukurannya, penderitaan masing-masing tidak disebutkan. Dan kemudian Yesus mengatakan begini, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Keinginan mereka berdua, Yakobus dan Yohanes, harus disertai perjuangan selama hidup mereka. Apa perjuangan yang harus mereka tempuh? Mereka harus memanggul salib, meminum cawan, dan menderita seperti Kristus menderita. Maka kita tahu para rasul, murid-murid Yesus itu kematiannya adalah berupa kemartiran, martir. Darah Kristus menjadi semangat kemartiran darah mereka. Nah, itulah kesaksian mereka. Jerih payah sudah ditunjukkan oleh mereka. Usaha sudah ditunjukkan untuk mereka, oleh mereka. Dan selanjutnya adalah kalau ingin menjadi yang terbesar, jadilah pelayan. Contohnya apakah sudah ada? Sudah ada. Siapa contohnya? Tuhan Yesus sendiri. Apa teladannya? Dia menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa bentuk tebusannya? Menyerahkan nyawanya sebagai silih. Dan itu tergenapi apa yang diwartakan dalam bacaan pertama hari ini. Tetapi apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus silih, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan seterusnya. Yang dinubuatkan dalam bacaan pertama, kitab Yesaya, terwujud dalam diri Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kalau Yesus ini menjadi tebusan, menjadi silih, pertanyaannya adalah, apakah kita bisa menjadi tebusan juga bagi orang lain dalam kadar tertentu? Bisa menjadi silih bagi orang lain dalam ukuran tertentu. Kalau kita bisa menjadi silih, tebusan dalam kadar tertentu, itu sebentuk pelayanan kita yang ingin menjadi pelayan
bagi sesama. Contoh konkretnya gampang. Saya membayangkan begini. Bapak Ibu, kalau ada orang tua yang sakit pasti ditunggu kalau opnam. Betul enggak? Kadangkala dijatah anak mbarep jogo mergo gaweane luwih sithik. Tetapi anak yang kedua saking sibuknya apalagi luar kota, ya sudahlah, kamu nggak datang nggak apa-apa, tetapi yang datang amplopnya saja atau transferannya saja. Bisa jadi kan begitu. Ini baru kisah, belum kisah yang lain. Contoh di kampung, kadangkala ada juga jaga ronda kan, betul ya? Ada beberapa RT yang kalau tidak jaga silihnya, tebusannya, penggantinya kuwi duit. Ada juga yang duwiti wong liya jaga. Ada kisah menarik. Ini sarune ya kudu tak critakake ya piye meneh. Dulu kan ada tren adorasi abadi toh. Dulu loh ya, tahun berapa? 2010-an. Adorasi Ekaristi abadi. Di beberapa paroki membuat kapel adorasi, kalasan tidak. Ya enggak apa-apa, enggak dosa. Tetapi lihat sekarang kapal-kapal adorasi abadi di beberapa paroki itu angsluk. Tidak lagi ada yang berjaga 24 jam. Dulu ada kisah. Ditugasi gilir jam 2 pagi. Bayang no. Ono lho ya, tinimbang jogo, wis tak bayari wong liya kowe jogo jam 2. Kuwi lak ya saru tau ya. Sarune ra ngadu bilae. Ini banyak kisah-kisah yang intinya adalah mengganti. Yesus sudah mengganti dengan mengorbankan nyawanya untuk tebusan kita. Kita bisa dengan kadar tertentu bisa. Contoh yang paling terakhir, penggantian prodiakon. Maksimalkan 2 periode kan. Ya kuwi wis wayahe lah, sing 5 periode bahkan sejak awal dulu belum pernah terganti. Ya wayahe lah saiki sing anyar, kei kesempatan. Meskipun beberapa prodiakon yang sudah masuk periode sorak gembira, hore aku bebas kuwi ya ono ya. Tapi ada juga yang merasa ya sudah. Yang lain disuli itu bahasa Indonesianya apa ya? Diganti. Nah, sama kan? Sebagai sili tebusan, ya saiki silie dalam hal yang paling sederhana adalah memberikan estafet itu kepada yang lain. Dan banyak kisah-kisah yang boleh kita perjuangkan. Intinya adalah kalau kita ingin menjadi berkuasa dalam pertanyaan 2 murid lagi, 2 murid tadi, apa yang bisa kita usahakan? Bisa jadi kita mengganti beban orang lain, kesibukan orang lain yang tak bisa diuraikan. Dan cara-cara seperti itu bolehlah kita kembangkan supaya dengan cara itu kita menghidupi menjadi pelayan bagi sesama. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu itu, sekarang dan selama-lamanya. Amin.